Larutan penyangga adalah jenis larutan yang dapat mempertahankan pH yang stabil ketika terjadi penambahan asam atau basa. Larutan ini terdiri dari asam lemah atau basa lemah, serta garam yang merupakan hasil dari reaksi antara asam dan basa tersebut. Penggunaan larutan penyangga sangat penting dalam berbagai aplikasi industri, seperti dalam pembuatan makanan, farmasi, dan pemurnian air. Larutan penyangga memiliki beragam fungsi penting dalam berbagai aplikasi industri. Salah satu fungsi larutan penyangga adalah dalam pembuatan makanan. Dalam proses pembuatan makanan, larutan penyangga digunakan untuk mempertahankan pH pada berbagai produk makanan, seperti sosis, keju, minuman ringan. Selain itu, larutan penyangga juga digunakan dalam pembuatan obat-obatan untuk mempertahankan stabilitas pH dari berbagai jenis obat. Larutan penyangga memiliki sifat sebagai buffer, sehingga dikenal juga sebagai larutan buffer. Sebagaimana sifat larutan penyangga yang mampu menetralkan kelebihan asam atau basa yang ditambahkan. Larutan buffer adalah larutan yang juga memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilan pH dalam larutan. Sifat menetralkan ini terjadi karena stabilnya konsentrasi hidrogen H+ pada larutan penyangga ketika terjadi penambahan asam atau basa. Dengan kata lain, keseimbangan tersebut disebabkan oleh adanya reaksi antara asam lemah dengan basa kuat atau basa lemah dengan asam kuat di dalam larutan. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis. Satu jenis larutan penyangga adalah larutan penyangga asam, sedangkan satu jenis lainnya adalah larutan penyangga basa. Jenis larutan penyangga asam terdiri dari asam lemah dan garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Contoh larutan penyangga asam adalah asam asetat dan natrium asetat. Asam asetat adalah asam lemah yang dapat bereaksi dengan natrium hidroksida atau NaOH membentuk natrium asetat dan air atau H2O. Natrium asetat memiliki kemampuan untuk menetralkan asam dan menjaga pH tetap stabil. Jenis larutan penyangga basa terdiri dari basa lemah dan garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contoh larutan penyangga basa adalah amonia atau NH3 dan amonium klorida atau NH4Cl. Amonia merupakan basa lemah yang bereaksi dengan asam klorida atau HCl, membentuk amonium klorida dan air atau H2O. Amonium klorida dapat menetralkan basa dan menjaga pH tetap stabil. Prinsip kerja larutan penyangga adalah terbentuknya keseimbangan antara asam lemah dan basa kuat atau basa lemah dan basa kuat. Ketika asam atau basa ditambahkan ke dalam larutan penyangga, maka akan terjadi perubahan keseimbangan tetapi konsentrasi ion hidrogen atau H+-nya tetap stabil. Hal ini diakibatkan oleh adanya reaksi kimia yang terjadi antara asam atau basa dengan garam yang ada dalam larutan penyangga. Reaksinya dapat dinyatakan sebagai berikut. Asam lemah tambah basa kuat akan menghasilkan garam tambah air. Basa lemah tambah asam kuat akan menghasilkan garam plus air. Contoh reaksi pada larutan penyangga asam adalah sebagai berikut. CH3COOH tambah NaOH akan menghasilkan CH3CONH plus H2O. Contoh reaksi pada larutan penyangga basa adalah sebagai berikut. NH3 plus HCl itu akan menghasilkan NH4Cl plus H2O. Rumus dasar larutan penyangga adalah sebagai berikut. pH sama dengan pKa plus log amin atau Ha dengan keterangan sebagai berikut. pH itu adalah nilai pH larutan penyangga. pKa adalah konstanta asam dari zat asam lemah yang terkandung dalam larutan. Amin adalah konsentrasi basa konjugat dalam larutan, sedangkan Ha itu adalah konsentrasi asam lemah dalam larutan. Dalam rumus larutan penyangga ini, pKa merupakan ukuran kekuatan asam lemah,
sedangkan rasio konsentrasi amin atau Ha itu menggambarkan kekuatan dari pasangan asam basa konjugat dalam larutan. Jika konsentrasi asam lemah dan basa konjugat dalam larutan berada dalam kisaran yang tepat, maka larutan penyangga akan mampu mempertahankan pH yang stabil dalam lingkungan tertentu. Ini yang dimaksud dengan sistem larutan penyangga. Rumus larutan penyangga di atas dapat digunakan untuk menghitung pH larutan penyangga pada berbagai kondisi, seperti ketika terjadi penambahan asam atau basa. Rumus larutan penyangga juga dapat digunakan ketika terjadi perubahan konsentrasi asam lemah atau basa lemah dalam larutan. Saat menggunakan rumus ini, unit pengukuran konsentrasi asam lemah dan basa lemah dalam larutan harus sama seperti mol atau liter atau milimol. Selain rumus dasar di atas, terdapat pula rumus lain yang terkait dengan larutan penyangga, seperti rumus kapasitas penyangga atau buffer capacity dan rumus perubahan pH larutan penyangga akibat penambahan asam atau basa. Pengetahuan mengenai rumus-rumus tersebut sangat penting dalam penggunaan dan pembuatan larutan penyangga yang tepat dan efektif. Oke, baik teman-teman semuanya, dengan demikian penjelasan materi larutan penyangga. Saya Sherlus Vanstein Armandani pamit undur diri dan selamat siang.